Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Kang Iqbal bisa menemani kembali di Embun Pagi 102,3 RAS FM. Setiap hari Rabu dan juga Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6. Harapan besar saya di sini mudah-mudahan semua yang ada di Kota Bandung, khususnya kaum muslimin pada umumnya, terutama yang senantiasa manteng di 102,3 RAS FM dalam keadaan sehat walafiat. Segala rencananya, segala cita-citanya, serta keinginannya Allah kabulkan. Allah berikan jalan keluar. Allah senantiasa mengawal dan memperkenankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semuanya berharap mudah-mudahan apa yang tengah dan sedang kita lakukan, termasuk sholat kita barusan di rumah, di mushola, di masjid sendiri ataupun berjamaah, mudah-mudahan menjadikan sholat tersebut sholat yang terbaik, yang menyebabkan seluruh amaliyah dan aktivitas kita dibalas menjadi amalan yang dilipat gandakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga selanjutnya, barangkali di antara saudara dan sahabat kita yang hari ini kurang sehat, bahkan sampai berbaring di rumah sakit, kita tetap memohon dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan untuk kemudian kembali bisa sembuh seperti sedia kala. Dan yang paling penting, bisa melaksanakan aktivitas rutinnya sebagai seorang ayah, pelajar, ataupun pedagang, dan lain-lain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya asfi'an tasyafi la shifa ila shifa bukan shifa la yugadiru saqam. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat masa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, larangan menyimpang dalam bertauhid, artinya bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertauhid yang lain. Rukun iman, rukun Islam, iman kepada Allah adalah total, tidak lagi beriman kepada yang lainnya. Sehingga kalimat tauhid ketika Bapak Ibu kaum muslimin mampu dipertahankannya sampai nafas berakhir di badan ini, maka itulah jaminan tersendiri bagi yang bersangkutan, ya ahlul jannah, dijamin masuk surga. Maka perjuangan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kalimat tauhid wajib ain bagi setiap kita. Karena kalimat tersebut adalah hiasan yang sangat sempurna, hiasan yang sangat elegan, yang mampu menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari neraka, wajib masuk surga insya Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 51 sampai 55, di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kaitan dengan larangan menyimpang dalam bertauhid. Rasulullah SAW bersabda, ma'ahobu ala ummati arya wasakhwatul hobiyah. Banyak yang aku khawatirkan, banyak yang aku takutkan menimpa, melanda umatku. Siapa umatku itu? Kaum muslimin. Siapa umatku itu? Seluruh anak manusia.
Kenapa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Pertama dua, arya wasahwatul hobiyah, yaitu sifat ingin dipuji, sifat ingin mendapat sanjungan, wasahwatul hobiyah, dan nafsu yang tersembunyi. Maka itu yang menjadikan kita tercoreng-morengnya kalimat-kalimat tauhid. Jadi seluruh saya, seluruh Bapak, kaum muslimin bekerja, berbuat, ataupun bertindak bukan atas dasar ingin dipuji, gitu ya. Bukan atas dasar ingin disanjung. Justru Bapak Ibu saya semua berbuat, bekerja, bertindak, besar ataupun kecil apa yang tengah dan sedang kita kerjakan, fokus seluruhnya hanya mengharap ridho Zat yang Maha Perkasa, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa memang? Karena dialah Zat yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan ini sangat luar biasa dan mengagumkan. Sosok makhluk yang bisa berjalan, berlari, menangis. Sosok makhluk yang bisa berjalan, menangis, dan tersenyum. Maka itulah satu di antara kuasanya Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terhadap Zat yang suci inilah terlalu banyak kenikmatan dan keutamaan yang telah berikan kepada kita sekalian. Maka tugas saya Bapak Ibu semua adalah mentauhidkannya. Artinya hanya satu yang kita sembah, hanya satu yang kita jadikan rujukan, dan hanya satu perjuangan yang paling benar dan jaminannya jelas, yaitu memperjuangkan kalimat tauhid. Dan tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tunggal. Itu adalah padanan kata yang tidak bisa menemukan kalimat yang sebenarnya dari kata ahad. Ahad itu artinya satu, sebetulnya tidak tepat. Karena ahad itu bukan wahid. Ahad itu tunggal. Sebetulnya kalimat ini tidak tepat. Cuman ada kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Kalimat ahad ya Tuhan. Sebetulnya kalimat yang sangat tidak bisa tepat untuk diartikan dari kalimat ahad itu adalah esa, tunggal, ataupun satu. Artinya kalau ada kata satu, pasti kesananya dua. Kalau ada kata tunggal, pasti kata itu selanjutnya ada double dan triple. Dan Allah yang ahad ini tidak ada kelanjutannya. Dia satu kata yang tidak ada padanan berikutnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu seperti itu. Maka ketika saya Bapak kaum muslimin memperjuangkan, mempertahankan sekaligus mati karena tauhid, maka tauhid yang sebenarnya adalah tauhid itu. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ada kalimat bahasa Arab, labanun khalisun, susu murni. Bisa disebut murni itu susu kalau belum bercampur dengan gula, belum bercampur dengan air, belum bercampur dengan satu dan lain benda. Maka disitulah kita masih layak menyebutkan labanun khalisun, susu murni. Tidak bercampur karena murni. Tidak bercampur kopi karena murni. Tidak bercampur jahe karena murni. Tidak bercampur air karena memang murni. Kalau susu itu sudah bercampur dengan jahe, dengan kunyit, dengan gula, dengan kopi, itu sudah tidak murni lagi. Kenapa? Sudah terkontaminasi dan sudah tidak original lagi.
Maka ketika kaum muslimin meminum susu dengan bercampur kopi ataupun air, maka rasanya bukan lagi susu murni, itu sudah masuk kepada 3 in 1, 3 in 1 itu ya. Susu di situ sudah bercampur dengan benda-benda lain. Begitu juga Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid itu tidak bercampur dengan tauhid dan Tuhan-Tuhan lain. Tidak bercampur dengan Tuhan-Tuhan yang lain dari agama dan keyakinan manapun. Jadi original Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin memperjuangkan kalimat tauhid jihad. Dan perjuangan tersebut para nabi dan rasul, para tabi'in sampai insya Allah Bapak Ibu saya semua, maka itulah perjuangan yang sebenarnya. Boleh jadi latar belakang ekonomi berbeda, latar belakang politik berbeda, latar belakang partai tidak sama, latar belakang warna kulit juga tidak akur, latar belakang tinggi pendek badan juga tidak serasi. Terlepas apa yang menjadikan kita beda dalam fisik dan latar belakang, tapi perjuangannya sama, yaitu memperjuangkan kalimat tauhid. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Walahu ma fis samawati wal ard walahu dinu wa isibah. Afaghayrallahi tattaqun. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika seseorang mampu memperjuangkan tiada Tuhan selain Allah, maka banyak sekali yang bakal mempengaruhi sekaligus mengintimidasi, bukan hanya secara lahir tapi juga batin. Yang namanya sakadang setan laknatullah itu pandai-pandainya, tapi dia pengecut. Kepengecutannya dia hanya melalui bisikan-bisikan saja. Dibisikin. Tapi ternyata bisikan dia sanggup menjadikan seseorang itu mulia ataupun celaka. Maka ada 10 cara untuk mengusir itu semua sehingga kita tetap berada dalam kalimat tauhid. Dikala kita dilanda keraguan-raguan, di saat kita dilanda kekhawatiran, di saat kita dilanda ketakutan, keraguan-raguan, kekhawatiran dan ketakutan, tipu daya muslihat setan laknatullah alaih. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, pandai-pandailah meminta dan memohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada 10 cara untuk bisa menjadikan kita mampu terhindar dari perasaan takut, khawatir dan keraguan-raguan. Bagaimana caranya? Wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah karena dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka itu adalah kalimat isti'azah. Permohonan, permintaan untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam makhluk jahat yang hendak mengganggu kita dan sekaligus menceburkan kita kepada penyesalan noda dan dosa. Yang pertama adalah membaca kalimat isti'azah.
Makanya ketika kaum muslimin tidak membaca Al-Quran, itu senantiasa diawali dengan kalimat isti'adzah. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dirajam itu bagaimana? Dimasukkan badan seluruhnya, kaki dan tangan ke dalam tanah, kemudian palanya sembun, setelah itu dilempar sepuas-puasnya sehingga lemparan itu menjadikan seseorang meninggal dunia. Dan ternyata di antara perbuatan seseorang itu bisa dirajam karena seorang yang telah menikah melakukan perbuatan zina. Dan setan itu dirajam dunia dan akhirat oleh Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa menggelincirkan orang dari kalimat tauhid. Setan tidak akan pernah berhenti, setan tidak akan pernah diam, senantiasa menggoda dan menceroboskan manusia kepada kesesatan, senantiasa menjadikan manusia terjebak kepada noda dan dosa. Untuk menghindari itu semua, pandai-pandailah meminta dan memohon perlindungan kepada Allah. Fa'idha quri'al Qur'an fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Yakni senantiasa mendawamkan kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah sakadang setan laknatullah alaih nggak bakalan berkutik. Emang kenapa? Karena beberapa riwayat menyebutkan dalam buku yang berjudul Khutbah Iblis, di situ diceritakan bahwa orang yang senantiasa membawa kalimat ta'awudz, isti'adah namanya, itu adalah kata, ungkapan, dan kalimat yang terbaik yang pernah Allah ajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu takut, Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu ragu, karena tempat ini asing, karena tempat itu seram, karena tempat ini begitu menjadikan kita tidak bisa fokus, maka ungkapan yang harus pertama kali keluar dari mulut Bapak Ibu saya semua adalah isti'adah. Karena disitulah kita akan muncul perasaan takut dan khawatir. Padahal munculnya perasaan takut dan khawatir hanya terfokus kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan noda dan dosa dan murkanya. Khawatir akan seluruh amalia kita tidak diterima dan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut sama makhluk selain Allah yang Maha Perkasa. Maka ketika saya ibu yakin akan itu semua, maka disitulah kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil serta puncak dari keyakinan tauhid itu, karena Bapak Ibu saya semua senantiasa mendawamkan isti'adah. Kenapa isti'adah? Isti'adah itu adalah amalan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu saya pertahankan, terutama di saat kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Bapak Ibu saya khawatir, Bapak Ibu saya takut, maka perasaan khawatir dan takut itu hanya terfokus kepada Allah. Maka ungkapkanlah kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amalan terbaik ternyata ada dalam kalimat isti'adah. Dan ternyata isti'adah ini adalah cara ampuh mengusir sakadang setan laknatullah alaih. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini tsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Surah An-Nahl ayat 51 dan ayat 55. Amalan terbaik ada dalam isti'adah. Keutamaan selanjutnya dari isti'adah itu adalah meminta, memohon perlindungan. Hadirnya perlindungan, hadirnya permohonan, dan bantuan sanggup bisa hadir perlindungan dan bantuan itu dari kalimat suci dan pendek, yakni kalimat isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha quri'al Qur'an fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Artinya membaca Al-Quran itu harus diawali dengan isti'adah, ta'awuz. Maka untuk memulainya itu
kita bisa menjadikan sebagai media terbaik, dan itu amalan yang paling cukup untuk bisa mengusir sekaligus mendatangkan bantuan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Ras FM, Jalan Setiabudi 19. Hatur nuhun Kakang Miftah Juragan Sebelak. Itu ya. Hatur nuhun, ada sebelak pentol, ada sebelak aci, ada sebelak baso. Yang suka icip-icip kuliner tradisional, mangga biasa merapat. Insya Allah rasanya lezat, bisa dibungkus dan bisa dikonsumsi di tempat. Sebelak, ceker, pentol, dan aci ditambah baso. Juragan Sebelak Kang Miftah Farid, mangga. Lokasinya di Dago Korodon. Itu. Hatur nuhun buat Bapak Ibu Pak Kapolsek anu peryogi kendaraan baru ataupun bekas tiasa merapat di Sari Manis, Sariwangi, Ciwaruga, Payunan, Alfamart. Dari berbagai jenis dan merek, yang baru dan yang second, tiasa diubrak-abrik. Harganya insya Allah tidak mengocek terlalu banyak dompet, itu ya. Kemudian juga hatur nuhun saya buat Bapak Ibu Polda GMM yang sekarang lagi mengisi aplikasi. Seluruhnya sudah harus bisa mengisi aplikasi itu untuk memudahkan dana hibah yang akan cair. Yang tidak dan belum lancar bisa meminta bantuan kepada koordinator kelurahannya masing-masing. Mangga bantosan supados anu sanesna kacana lancar, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pencairan itu pun datang, itu ya. Kedua, terima kasih saya juga buat Bapak Ibu yang senantiasa membutuhkan madu odeng. Tiasa merapat kontak Japri Kabri oge teu sawios. Madu siap order, termasuk gula arennya. Mangga yang perlu, yang peryogi, murah meriah, barangnya besar. Itu. Ada di komunitas Korps Mubalik Priangan. Di antos konbir ulangna kanggo pemesanan madu odeng dan gula aren. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di warung Cikur yang mau memanjakan lidah, tiasa merapat di lokasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Letaknya sebelum Ipak oleh Pasir Ipis. Berbagai macam menu pilihan tiasa dijajaki sesuai dengan lidah dan seleranya masing-masing. Teka kantun aya jus strawberry gratis tiap kali beres makan di situ. Atau non ke pecinta komunitas warung Pak Cikur.
hatur nuhun Bu Lurah, hatur nuhun Bu Sopa, hatur nuhun buat komunitas lain yang telah menjajal warung Pak Cikur. Kemudian hatur nuhun abdi oge buat Bapak Ibu yang akan berencana untuk acara Arung Jeram Pangalengan. Pak Ade mangga abdi siap dina waktosna untuk ikut serta ambil bagian di acara Rihlah Arung Jeram Pangalengan. Semua keluarga yang akan ikut mangga tiasa merapat hanya 200.000 saja. Itu ya. Baik Bapak Ibu sahabat naseng dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 RAS FM Jalan Setiabudi 19. Hatur nuhun buat para alumni yang ada di SMA Bunga Bangsa. Hatur nuhun Pak KM, Pak Anandang. Hatur nuhun, mudah-mudahan sadaya alumni khususnya keluarga, tetangga, kaum muslimin pada umumnya senantiasa Allah berikan perlindungan dan rezeki yang melimpah ruah. Maka dawamkan terus dan teruslah amalkan kalimat istiadah ini, karena di antara sekian banyak jurus yang sanggup mendongkrak di mana bantuan dan pertolongan Allah itu hadir, ada dalam kalimat istiadah. Amalan terbaik, media efektif untuk hadirnya perlindungan ada dalam kalimat istiadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa memang? Karena setan laknatullah alaih tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah libur untuk menyelewengkan tauhid kita yang selama ini dibangun dengan susah payah. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahayn isnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ard walahu din wasiban afa ghairallah tattaqun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Suma idza massakum musdur fa ilaihi tajsarun. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, cara ampuh mengusir setan. Dari istiadah itu kita temukan ternyata dari kalimat istiadah sanggup melarikan dari segala sesuatu yang menakutkan. Abdi teh sieun, ibu teh keung, abdi teh keung, abdi teh sieun. Rasa sieun dan keung, takut dan khawatir karena satu dan lain hal komo malam Jumat. Itu ya. Bapak Ibu baca ayat Al-Quran, baca surah Falaq Binas, baca istiadah. Istiadah bisa dibaca berkali-kali, berulang-ulang sesuai dengan kondisi dan situasi. Perasaannya masih tetap menyelimuti, maka kalimat itu pun terus kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke tempat yang sedikit tidak kita kenal, pada di situ ada sumber perasaan khawatir yang berlebihan, maka kita ambil jurus ampuh, meminta dan memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat istiadah, kalimat yang sanggup melarikan seseorang dari perasaan takut dan khawatir, terutama dari gangguan bangsa jin dan manusia. Ketika setan mengganggu dan membelokkan manusia, terutama
dari nilai-nilai ilahiyah, tauhid, maka disitulah kesempatan Mas, Bapak, Ibu saya semua untuk senantiasa hadir dan memancing bantuan, pertolongan, dan perlindungan Allah melalui kalimat isti'adah. Kemudian terutama dari kalimat isti'adah selanjutnya adalah sanggup menghancurkan segala sesuatu yang membahayakan. Keselamatan Bapak Ibu saya semua ternyata ada dalam kalimat isti'adah yang secara tidak langsung campur tangan, bantuan dan pertolongan Allah itu hadir. Kenapa? Karena di situ bujuk rayu setan laknatullah alaih tidak lagi mempan. Karena kita langsung membaris bawahi diri kita di hadapan Allah melalui kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sahabat semua jika sampai hari ini kebiasaan ta'awuz terus dibaca, terus didawamkan, terus diwariskan, terus didakwahkan. Karena ini bagian dari upaya dari sekian banyak ikhtiar kecil untuk menjadikan kita istiqomah bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Sekalipun Bapak Ibu saya semua sudah bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata jebakan, tipuan, dan godaan sakadang setan tidak akan pernah berhenti. Maka pada saat itulah saya ibu semua teruslah meminta dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap mendawamkan kalimat isti'adah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata basmalah itu adalah sumber pertolongan Allah. Baca isti'adah, lanjutkan dengan basmalah. Sumber pertolongan Allah ada dalam isti'adah dan basmalah. Insya Allah tauhidnya kita tetap kepada zat yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya kita adalah kepada zat yang luar biasa yang telah menciptakan sekaligus karunia hidup kepada semua makhluknya. Dan kalimat tauhid adalah perjuangan bagi semua kaum muslimin. Di saat kita kuat sampai di saat kita lemah, perjuangan itu harus berakhir dengan kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang di akhir hayatnya membaca kalimat La ilaha illallah, hiya ahlul jannah. Yang kedua, penyebab dilipat gandakannya pahala dari seluruh pekerjaan Bapak Ibu, padahal pekerjaan itu biasa, enteng, kecil, tidak berat, dan tidak memeras keringat. Jika dimulai dengan basmalah sebelum aktivitas pekerjaan itu dimulai, ternyata menjadi penyebab ampuh pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman motong kuku, bismillahirrahmanirrahim, jebet, jebet, jebet. Seluruh kuku pun bersih, tapi yang bukan bersihnya yang kita lihat, tapi awal sebelum memotong kuku adalah diawali dengan kalimat basmalah. Motong kuku, upaya ampuh untuk menghadirkan pahala yang berlipat-lipat. Maka teruslah meminta dan memohon kepada Allah melalui isti'adah, dan teruslah meminta dan memohon kepada Allah melalui kalimat basmalah. Insya Allah cara ampuh untuk tidak kita menyimpang dari tauhid adalah dengan senantiasa meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hatur nuhun buat Bapak Ibu yang bisa hadir dalam acara ulang tahun putri tercinta. Mudah-mudahan di acara ulang tahun ini buat semuanya yang hadir, khususnya umumnya pendengar AC dimanapun berada, senantiasa Allah berikan perlindungan dan rizki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Panjang umurnya, murah rizkinya, dan potong kue. Itu. Kedua, jadi bisa menjadikan penyebab ampuh dilipat gandakannya pahala, padahal pekerjaan Bapak Ibu cuman motong kuku doang.
atau cuman ngambil upil di hidung, atau cuman bersihin telinga. Apalagi kalau bapak ibu bikin bersihin gorong-gorong, bikin yayasan, beasiswa, jadi anak dan orang tua asuh buat anak yatim piatu, menjadikan bapak ibu hartanya dijadikan untuk wakaf. Sebelum itu dilakukan, ibu niatkan dulu dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, akan saya wakafkan gedung ini untuk kepentingan dakwah dan siar Islam. Pahalanya gede luar biasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Calon almarhum almarhumah itu pernah meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan kematian saya itu sudah di penghujung, maka beri aku kesempatan sedikit saja, sedetik saja. Kesempatan sedetik itu akan aku sedekahkan seluruh harta dan jiwaku. Wa aku minas sholihin, dan mencatatkan diri aku sebagai orang-orang yang baik. Artinya apa? Di penghujung nyawanya itu dia begitu melihat keutamaan bersedekah. Dan ternyata keutamaan bersedekah itu adalah sangat luar biasa. Sampai Nabi bilang orang yang bersedekah itu sekalipun hanya sedetik saja untuk bisa dipanjangkan umurnya, dia akan berikan seluruh harta benda bahkan nyawanya untuk disedekahkan. Kenapa memang? Karena keutamaannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di situ sumber pertolongan Allah, karena di situ penyebab dilipat gandakannya pahala. Bahkan Nabi menjamin orang yang bersedekah itu bakal dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Luar biasa. Maka tetaplah kita bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Perkasa dan Zat yang tidak akan pernah bercampur dengan Tuhan-Tuhan yang lain, apalagi dengan dewa-dewa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat isti'adah menghancurkan segala yang membahayakan. Kalimat basmalah penyebab ampuh dilipat gandakannya pahala. Dan ternyata sumber pertolongan Allah pun ada di situ. Hatunun kakang Ale Permana, hatunun ka Ibu Dilis, hatunun ka Ibu Siti Rokaya, hatunun abdi oge kakang Suparno, kakang Adeng, kakang Atep, kakang Asep Samantri, oge sadaya keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang melimpah ruah. Hatunun oge ka Ibu Rahmi, hatunun salam kangen buat semua keluarga besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekeluarga khususnya pendengar Asep pada umumnya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah ruah halalan thayyiban. Hatunun ka Ibu Ehat, mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya sekeluarga khususnya mendapatkan perlindungan dan keselamatan serta rezeki yang melimpah ruah, khususnya juga pendengar Asep pada umumnya. Hatunun abdi oge buat Ibu Lia. Mudah-mudahan sekeluarga dipasihan perlindungan, keselamatan, lancar segala sesuatunya,
khususnya umumnya buat seluruh pendengar 102,3 rasanya. Allahumma yassir wala tu'asir. Atau nun oge buat Bapak Ibu sahabat semua yang hari ini berulang tahun. Mudah-mudahan panjang umurnya, murah rizkinya. Atau nun juga buat Bapak Ibu hari ini yang mendapatkan cucu atau anaknya. Mudah-mudahan cucu atau anak ibu yang dilahirkan menjadi generasi dan anak yang soleh, solehah. Melimpah ruah rizkinya, surga jaminannya. Khususnya umumnya sahabat semua 102,3 Rasa FM. Insya Allah. Nah, 10 cara mengusir setan. Di antaranya adalah mendawamkan kalimat istiadah. Karena setan senantiasa menjerat kita untuk tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara ampuh untuk tetap bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bagian lain agar tidak ada upaya penggelembungan nilai-nilai tauhid, adalah kita sering-sering membaca Falak Binas, Al-Mu'awazatain. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul wallahu ahad. Bapak Ibu baca itu semua, dan semuanya jangan sampai melupakan, kan ternyata Al-Mu'awazatain ini mukjizatnya luar biasa. Utamakan buat Bapak Ibu semua untuk tidak pernah melupakan Al-Mu'awazatain setiap saat, setiap waktu. Karena yang namanya aktivitas manusia itu tidak bisa berlepas diri dengan aktivitas manusia-manusia yang lain. Di antara yang sering beraktivitas dengan kita, baik rutin maupun insidental, itu akan dipastikan ada manusia-manusia yang pro kepada kita, yang meragukan kita, bahkan tidak sedikit yang berbuat jahat kepada kita. Itu sudah sunatullah. Agar saya, Bapak Ibu sahabat semua, ada dalam perlindungan dan keselamatan serta rezeki yang melimpah ruah, sukses dunia akhirat, Al-Mu'awazatain terus didawamkan. Bisa 3 kali, bisa 1 kali, bisa jadi amalan sehari-hari. Luar biasa mukjizatnya. Kenapa memang? Karena bukan hanya luar biasa mukjizatnya, ternyata kalimat ini adalah kalimat ampuh untuk menjadikan kita aman, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Beres sholat ataupun jadikan bacaan sholat. Beres sholat, baca. Di luar sholat, tetap dibaca. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kedua, Bapak Ibu tetap baca itu semua, karena ternyata kita temukan pengaruhnya luar biasa. Efek Big Bang-nya sangat mantul. Pengaruhnya dahsyat. Pengaruhnya dahsyat. Kalimat Al-Mu'awazatain ini bacaan biasa, tapi pengaruhnya dahsyat dan hasilnya mengagumkan. Luar biasa. Sehingga sekadang setan laknatullah alaih yang siap membelak-balikan dan menjeburkan kita kepada kesesatan yang tidak lagi bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibikin tidak bisa berbuat banyak. Pengaruhnya dahsyat. Kalau ada bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, masih tidak seujung kukunya dari Falak Binas.
dahsyatnya luar biasa. Pada bacaan yang familiar, dahsyatnya luar biasa dan hasilnya mengagumkan. Baca dan terus dawamkan. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ar walahu din wasiban afa ghairallah tattaqun wa ma bikum min nikmatin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi tujasarun. Surah An-Nahl ayat 51 sampai 55. Terus baca istiadah, terus baca basmalah, dilanjutkan dengan al-mu'awazatain. Kenapa? Memang pengaruhnya dahsyat. Dan hasilnya mengagumkan. Hanya orang-orang yang bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa mendapatkan harta karun dan pundi-pundi keutamaan ini. Oleh sebab itu, jangan anggap enteng kalimat-kalimat dari istiadah, kalimat-kalimat dari basmalah, dan kebiasaan Bapak Ibu saya membaca al-mu'awazatain. Kalimat perlindungan yang sangat efektif, terukur dan teruji, satu di antaranya ada dalam istiadah, basmalah, dan al-mu'awazatain. Bersyukurlah Bapak Ibu sahabat semua jika terus dan sampai detik hari ini membiasakan membaca ayat tersebut. Ayat kokojo. Zuhurnya palak pinas, subuhnya palak pinas, asar maghrib isya pun palak pinas. Di luar bacaan sholat bisa. Kenapa? Karena perlindungan itu bukan hanya waktu sholat. Di luar sholat pun rentan daripada tipu daya dan godaan setan laknatullah alaih. Hatur nuhun buat Kang Miftah Farid, terus masihan icip-icip sebelah pentolnya, sebelah kakinya. Hatur nuhun ka Bapak Ibu anu tos icip-icip di sebelahnya Kang Miftah. Hatur nuhun oge buat Bapak Ibu anu tos icip-icip di warung Pak Cikur. Pilih ada rekanan yang ingin juga ikut serta menikmati kuliner ini, mangatiasa ke lokasi yang bersangkutan di tempat Taman Raya Hutan Insinyur Haji Juanda. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin ganti kendaraannya, yang baru sama yang second, banyak variasinya, harganya murah. Di Jalan Sari Manis, Ciwaruga, Payunan Alpamat. Insya Allah siap durung-dung terkedah aya di komplain. Oke, buat Bapak Ibu yang membutuhkan minuman madu, odeng, dan lebah, tiasa merapat di komunitas Kors Mubalik Priangan. Hatur nuhun Pak Ahi, hatur nuhun Pak Nandang, hatur nuhun Pak Ustadz Ja'far Sodik. Hatur nuhun oge buat Bapak Ibu komunitas Por GMM, mangga seluruh aplikasi anu tos dipasikeun diisi supados dina pencairan dina waktosna lancar teu aya hambatan. Oge hatur nuhun abdi buat keluarga besar yang sudah bisa ikut serta memberikan doa buat putri tercinta, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, soleh-solehah. Oke, selamat buat Bapak Ibu pendengar rasa yang hari ini berulang tahun. Selamat buat Bapak Ibu yang hari ini melaksanakan janji dan ikhtiar. Mudah-mudahan janjinya terpenuhi dan ikhtiarnya mendapatkan pahala yang 4 kali lipat serta hasilnya memuaskan buat diri dan keluarga terkasihnya. Tidak terasa Bapak Ibu sahabat semua, sudah di penghujung. Akhirnya saya undur diri bersama Kang Iqbal. Insya Allah dalam kesempatan dan waktu yang sama setiap Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua di Embun Pagi 102,3 Rasi FM, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu.
Banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya. Tetap semangat, salam kompak buat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya lupa juga buat seluruh ofisial MTQ tingkat Jawa Barat yang akan berangkat ke Subang. Wilujeng selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan seluruh rencana Alhamdulillah